Halo Alexers, nah kali ini kita akan ngebahas soal tips bagaimana sih cara berkendara yang baik saat mudik. Karena saat ini kita sudah diperbolehkan untuk melakukan mudik setelah 2 tahun kita tidak boleh pulang kampung. Nah saat ini sekarang saya bersama Pak Sony Susmana, boleh perkenalan kan Pak? Ya, nama saya Sony Susmana dari Safety Defensive Consultant Indonesia. Nah itu dia nih. Nah sekarang kita akan ngebahas soal mudik nih Pak. Kan sekarang ini setelah 2 tahun kita udah nggak boleh mudik. Betul. Gitu ya. Mungkin saat ini banyak pemudik baru yang juga baru saja mungkin bisa dibilang baru punya mobil nih, tapi belum pernah melakukan perjalanan jauh gitu ya. Atau bahkan memang sudah pernah mudik, tapi udah 2 tahun ini nggak pernah melakukan perjalanan jauh. Nah, kita akan ngebahas dulu soal dari sisi pengemudinya sendiri. Apa aja sih yang harus dipersiapkan, Pak? Oke, mudik ini kan harus sehat, harus aman. Betul. Ya. Sebetulnya mudik ini tidak hanya pemula maupun yang sudah lama, tetapi setelah 2 tahun ini menjadi euforia yang berlebihan yang saya takutkan. Sehingga banyak sekali kecelakaan-kecelakaan akibat kecerobohan dari pengemudi. Nah, yang harus diperhatikan adalah nomor 1, dia tidur cukup dulu 6 jam sebelum berkendara. Ya, jangan melakukan aktivitas-aktivitas yang berat sehingga menguras tenaga. Setelah 6 jam, pastikan selama perjalanan dia itu mengemudi maksimal 3 jam. Setelah 3 jam diselingi dengan istirahat 15 menit. Apa aja sih yang harus dilakukan? Dia harus merefresh kondisi badannya dia. Saraf, otot, dan otak. Yang ringan-ringan aja, sehingga ketika dia mulai berkendara, melanjutkan perjalanan itu kondisi fisiknya lagi prima. Ya, itu. Kemudian pastikan kalau memang dia tidak mampu melakukan perjalanan jauh, ada co-driver yang bisa menggantikan. Ya. Jadi co-driver ini sekarang berperanan penting juga nih ya, selain pengemudi ya Pak ya? Penting karena pasti kalau bicara mudik, bicara macet nih. Jadi kita antisipasi duluan. Kalau ternyata macet, dia harus mempersiapkan co-driver. Sifat co-driver ini tidak hanya sekedar memperingatkan, tapi juga bisa menjadi pengganti gitu ya Pak maksudnya? Harus. Dan co-driver dan driver harus punya chemistry. Ya, jangan sampai nanti ada konflik atau ada kesepakatan yang tidak sesuai. Jadi ternyata chemistry itu antara co-driver dan driver sendiri penting nih ya. Bukan sekedar cuman nemenin perjalanan, itu bukan gitu ya sifatnya. Ya. Nah, dari segi pengemudi sendiri sudah cukup itu aja Pak? Ada yang perlu saya tambahkan gini, bagaimana si pengemudi mampu mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di jalan raya. Seperti Karena apa selama tuh, Pak? ini kan mengemudi hanya lurus-lurus saja kan? Betul. Nah, dia harus memperhatikan hal-hal yang kira-kira mengantisipasi aquaplaning, mobil selip, kemudian ngerem mendadak dan sebagainya. Itu yang harus diperhatikan karena ya namanya di jalan raya ya, kita ada kemungkinan menghadapi hal-hal seperti itu. Aquaplaning tadi dan segala macam itu apalagi berlaku saat ini dengan perubahan cuaca yang bisa dibilang cukup ekstrim tuh ya Pak ya? Iya, karena kita lintas provinsi ya Mas. Betul. Ya, pastinya nanti panas, mungkin ketemu hujan, nanti ketemu panas lagi atau sebaliknya. Dan itu tidak bisa diprediksi sama sekali tuh ya, perubahan itu. Nah, dari perubahan-perubahan itu, seperti mengemudi pada saat cuaca hujan, itu gimana Pak? Saat kering, dia harus memastikan konsentrasi yang full. Penuh dia mengemudi, konsentrasi, fokus. Nah, ketika hujan, itu harus double. Kenapa? Pastinya emosinya keganggu. Betul. Visibilitasnya juga terbatas. Jarak pandang tuh ya Pak? Jarak pandangnya. Kemudian dia pasti akan terganggu dengan kondisi jalan yang ada genangan air. Plus crosswind. Itu ada pengaruh juga ya? Sehingga dalam kondisi kering kalau dia kecepatannya 70 sampai dengan 80, kondisi hujan dia kurangin 20 atau 10 km per jam. Paling nggak jadi melakukan apa tuh Pak? Orientasi? Paling tidak dia melakukan orientasi terhadap kendaraan dan lingkungan. Kenapa? Karena dia peralihan nih dari kering ke basah atau dari basah ke kering. Karena punya karakter mengemudi yang berbeda nih jadinya nih ya. Pastinya berbeda. Beda banget gitu ya. Selanjutnya nih Pak, tadi kan udah ngebahas soal itu tadi ya. Dari kendaraan sendiri? Nah, dari kendaraan sebetulnya pengecekan harus full. Dan itu harus dilakukan oleh mekanik kendaraan tersebut. Mekanik dia udah paling tahu lah, paling paham kendaraannya. Tugas kita adalah menginformasikan hal-hal yang abnormal. Contohnya? Contohnya ada 4 poin aja. Lampu-lampu harus dalam kondisi menyala prima, semua. menyala semua.
Karena ini dibutuhkan buat komunikasi, tidak hanya siang tapi malam hari. Oke. Kemudian yang kedua adalah pengecekan di seputar ban. Ya, ada tekanan angin, kemudian treadnya harus dalam kondisi baik. Kebotakan ban maksudnya tuh ya Pak ya? Kebotakan bannya, pastikan ketebalan dari patternnya itu 0,6 mili. Oke. Ya, kemudian juga cek suspensinya. Ini berkaitan sama keseimbangan kendaraan. Oke. Setelah itu kita masuk ke ruang mesin, kita cek pastikan tidak ada rembesan, tidak ada cairan yang mengenang di permukaan mesin. Oke. Ya. Dan cek juga air-air dan oli yang ada di ruang mesin. Ya, pastikan itu dalam batas masa pakai yang aman. Oke. Setelah itu kita masuk ke dalam kabin. Oke. Apalagi di dalam kabin itu kita cek adalah safety belt. Kenapa? Karena ini primary, utama. Semua yang ada di dalam kabin harus pakai safety belt. Bahkan barang-barang pun yang ditaruh di dalam kabin harus terikat. Oke. Yang kedua, APAR harus ada. Sekarang tuh wajib tuh ya? Wajib, tetapi nggak semua mobil baru nanti yang mudik. Iya kan? Betul. Harus disiapkan. Kemudian yang ketiga adalah P3K. P3K memang ada di kendaraan, tapi kita nggak pernah cek dalamnya seperti apa. Betul, ternyata ada masa kadaluarsanya juga ya? Kadaluarsanya harus diperhatikan. Nah, 4 poin itulah yang dicek pada kendaraan kita. Itu yang masih bisa kita lakukan sendiri juga ya, kurang lebih ya Pak? Apabila ada yang abnormal, serahkan ke mekanik, informasikan untuk diperbaiki atau diperbarui. Oke, nah jadi itu dia. Kondisi mobilnya kita sendiri itu pun untuk melakukan mudik juga harus kita rasakan sendiri. Karena mekanik sendiri ini kalau tidak diinformasikan ya juga tidak tahu ya. Betul. Karena kan banyak banget poin pemeriksaannya. Jadi kita harus aware juga nih sama kondisi mobil kita gitu. Jangan serta-merta berangkat ya berangkat aja, nggak boleh tuh ya Pak kayak gitu ya. Apalagi perjalanan jauh jadi repot kalau kenapa-napa di jalan. Ada informasi tambahan lagi Pak? Nah, selama mudik kita harus mengemudi secara defensif. Gimana tuh Pak? Nah, ada 5 jurus aja nih yang harus dilakukan oleh pengemudi. Pertama, kita jaga jarak. Kenapa? Supaya kita punya ruang ketika harus mengantisipasi. Yang kedua, jaga kecepatan. Kecepatan udah diatur nih Mas. 60 sampai dengan 100 km per jam. Ada speed cam lagi sekarang ya? Iya. Nah, artinya kita jangan sampai di atas itu. Betul. Karena kalau di atas itu berpotensi tabrakan. Betul. Artinya kecepatan yang ada di jalan tol itu tidak selaras lagi kan. Nah, yang ketiga adalah kita jaga emosi. Kita ketemu jalan lurus, jangan ngebut walaupun kosong. Ketemu macet, ya udah terima aja. Itulah mudik, nikmati yang harus kita lakukan. Esensi mudik tuh berarti ya. Terus yang keempat, melakukan commentary driving. Commentary driving adalah bagaimana kita menyebutkan potensi bahaya yang ada di sekitar kendaraan. Apa tuh Pak jadinya? Apa aja? Sementara kita mengemudi kan mobile nih. Betul. Iya kan? Lokasinya berpindah-pindah. Betul. Kilometer 1 dan seterusnya berpindah-pindah dan potensi bahayanya banyak. Dan berganti-ganti, ya kan? Berarti artinya kita pun juga harus memberi paling tidak seperti edukasi terhadap penumpang juga. Tolong beritahu kalau apabila ada kejadian maksudnya di sekitarnya yang tidak terlihat sama driver misalkan kayak gitu. Itu boleh atau tidak Pak? Co-driver bukan penumpang. Oh, tidak boleh. Penumpang tuh tidak boleh ngapa-ngapain. Boleh. Ya, tidak boleh mengintervensi kecuali co-driver. Tapi dengan catatan satu chemistry tadi ya. Betul, betul. Nah, kenapa kita harus melakukan commentary driving? Karena begitu kita berucap, ini rahang akan naik turun, Mas. Betul. Begitu naik turun, oksigen akan terpompa ke otak sehingga kita lebih fokus berkendara. Yang kedua adalah kita nggak ngantuk. Ya, oksigennya full kan? Betul. Yang ketiga, kita mengantisipasi sesuai dengan waktu dan maunya kita. Nice. Kemudian yang kelima yang harus diperhatikan adalah mempersiapkan jalan keluar. Mempersiapkan jalan keluar ini apabila kondisi-kondisi yang kita bisa hindari, kecelakaan, kemudian menghindari tabrakan dan sebagainya. 5 langkah defensive driving itu mudah-mudahan bisa membuat kita lebih selamat lagi sampai tempat tujuan. Mantap Pak Sony. Terima kasih infonya nih Pak Sony ya, atas waktunya juga. Nah, jadi itulah Lexers informasi tips mengenai bagaimana mudik yang baik. Mulai dari persiapan secara diri sendiri dan juga secara mobilnya, dan juga jangan lupa ternyata co-driver yang satu chemistry yang baik itu juga penting. Benar Pak Sony? Betul. Oke, terima kasih OLX telah menonton video ini. Jangan lupa like videonya serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Dadah. OLX